Halo guys, saat ini kami akan menampilkan video presentasi dari kelompok kami dengan mata kuliah Sosiologi Politik. Materi pertama yaitu Sosiologi Politik, materi kedua Partisipasi Politik, yang ketiga Komunikasi Politik, dan yang terakhir itu Partai Politik. Di sini bukan hanya saya sendiri, ada teman saya. Yang pertama Frankie, yang kedua Helen, dan yang terakhir Joshua. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Sosiologi Politik. Sosiologi politik adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku politik yang berlaku di masyarakat. Sosiologi politik dapat dilakukan melalui agen-agen sosialisasi politik seperti keluarga, lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi politik. Oke, materi selanjutnya adalah partisipasi politik. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik menandakan sikap dan peran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi ini bisa diselenggarakan dan dilakukan lewat berbagai acara. Adanya partisipasi politik dapat mengubah masyarakat yang semula apatis menjadi aktif. Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan, dan pembuatan berfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik memiliki dua pendekatan politik, kelompok dan hak-hak politik. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Sementara itu, Almond membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Secara konvensional terdapat 5 contoh. Yang pertama, pemberian suara atau voting. Yang kedua, diskusi politik. Yang ketiga, kegiatan kampanye. Yang keempat, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan. Kelima, komunikasi individual dengan pejabat dan administrasi. Sedangkan secara konvensional terdapat 6 contoh, yaitu pengajuan petisi, demonstrasi atau unjuk rasa, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik, dan perang gerilya. Adapun pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik mengacu pada proses pertukaran informasi, pesan, dan pandangan politik antara individu, kelompok atau lembaga politik. Ini melibatkan penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku politik masyarakat. Dan komunikasi politik mencakup berbagai aspek, seperti kampanye politik, retorika politik, media politik, iklan politik, dan debat politik. Adapun pidato dan komunikasi dalam lingkungan politik secara umum. Dan tujuan utama dari komunikasi politik adalah mempengaruhi pilihan politik individu atau kelompok, memperoleh dukungan publik, memperkuat citra atau reputasi politik atau partai politik, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Pengertian partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atau WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ada pula penjelasan menurut para ahli, yaitu Carl G. Friedrich. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun material. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Kami harap materi yang dapat kami tampilkan pada video ini dapat bermakna dan bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih.